Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Mufli Fitriansa dari kelas 11 Tekor 1 absen 29 Mapel PSPTKR Guru Mapel Bapak Dwi Rahmat Hidayat. Di sini saya akan menyampaikan presentasi ban dan pelek roda. Yang pertama yaitu ban. Kendaraan berjalan di atas ban yang terisi udara bertekanan. Ban adalah bagian kendaraan yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Ban-ban ini berputar pada permukaan jalan dan tenaga mesin ditransfer melalui ban. Ban juga berfungsi sebagai peredam untuk memperlembut kejutan dari permukaan jalan dan menambah kenyamanan berkendara. Fungsi ban. Yang pertama, ban menopang seluruh berat kendaraan. Yang kedua, ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan dan memindahkan gerakan dan gaya pengereman ke jalan. Dengan demikian mengontrol gerak awal, kecepatan, tinggi atau rendah, pengereman dan belokan. Yang ketiga, menyerap kejutan yang diterima dari permukaan jalan yang tidak rata. Konstruksi ban. Gambar di bawah menunjukkan konstruksi dasar dari ban. 1. Tread. Tread merupakan lapisan paling luar dari ban yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Tread merupakan bagian-bagian dari ban kendaraan yang akan meneruskan tenaga dari mesin kendaraan, baik tenaga putar maupun daya pengereman. 2. Shoulder. Shoulder merupakan bagian ban kendaraan. Shoulder merupakan titik temu antara tread dan sidewall. Yang ketiga, sidewall. Sidewall merupakan bagian dari ban kendaraan. Sidewall terbuat dari karet tebal yang digunakan untuk menutup area samping ban dan melindungi. 4. Bit. Bit merupakan salah satu bagian dari ban kendaraan yang bersentuhan dan menghubungkan ban dan velg. 5. Breaker. Breaker merupakan bagian dari ban kendaraan yang tik antara tread dan chassis. Handfungs brake adalah untuk menambah daya rekat antara tread dan chassis serta untuk meredam kejutan akad permukaan jalan yang terjadi pada chassis. 6. Bit atau rigid breaker. Bit atau yang dikenal dengan rigid breaker merupakan jenis breaker yang digunakan untuk jenis ban radial. 7. Chassis. Chassis merupakan bagian dari ban kendaraan yang berfungsi sebagai casing. 8. Inner liner dan liner tubes. Inner liner merupakan bagian dari ban tubeless atau jenis ban yang tidak memakai ban dalam. 3. Tipe ban. Ban biasa dan ban radial. Menurut konstruksi dibedakan menjadi karsasnya, dan bahan dapat digolong menjadi ban biasa dan bahan radial. Ban biasa karsas. Untuk ban biasa disusun dari lapisan-lapisan benang yang membentuk sudut 30 derajat sampai 40 derajat terhadap garis tengah ban. Ban radial karsas. Ban radial terdiri dari lapisan benang yang tegak lurus dengan garis tengah ban. Konstruksi seperti ini sangat fleksibel pada arah radial, tetapi kurang tahan terhadap beban memanjang ke sekeliling roda. Oleh sebab itu, ban radial dilengkapi dengan bit atau biasa disebut rigid breaker, terbuat dari benang tekstil yang kuat atau kawat yang dibalut karet. Susunan seperti ini membuat tread lebih rigid. Ban radial yang dirigid menghasilkan kemampuan membelok dan kemampuan kecepatan tinggi yang baik, serta tahanan grindingnya rendah. Pada ban ini biasanya juga memiliki daya tahan aus yang tinggi, tetapi bila digunakan pada jalan yang tidak rata atau jalan bertonjolan dengan kecepatan rendah, kenikmatan pengendara menjadi kurang. Ban biasa dan ban tubeless. T. Ban biasa dengan ban dalam. Ban biasanya di dalamnya terdapat ban dalam untuk menampung udara yang dipompakan ke dalam ban. Katup atau pentil atau air valve yang menonjol keluar melalui lubang pada pelek menjadi salah satu dengan ban dalam. Ban biasanya ini akan segera menjadi kempes bila tertusuk benda tajam. Sidewall. Pada ban radial lebih fleksibel agar mudah terjadi deformasi. Sebagai kompensasi, maka ban dalam untuk ban radial dibuat lebih kuat daripada untuk ban biasa atau tubeless. Ban tubeless atau ban tanpa ban dalam tidak
menggunakan ban dalam. Tekanan udara hanya ditahan oleh lapisan dalam ban, yaitu lapisan karet yang kedua udara. Karet ban tubeless tidak menggunakan ban dalam, maka pentil atau air valve langsung dipasang pada pelek. Ban cadangan. Ban cadangan atau sementara ban tipe T. Ban cadangan sementara ini bentuknya lebih kecil. Tujuannya untuk menghemat tempat dalam bagasi. Penggunaannya bersifat sementara ketika ban standarnya bocor. Ban tipe T ini adalah ban tubeless dengan karses model biasa. Diameter luarnya hampir sama dengan ban standar, tetapi lebar tread dan keseluruhannya lebih kecil dan tread dan karses lebih tipis. Untuk mengimbangi beban dan kemampuannya, maka tekanan udaranya dibuat lebih besar, yaitu 4,2 kg per cm persegi atau 60 PSI. Sistem kode ban ISO atau International Standardization Organization 195/70 R1685 14. 1. Lebar ban dalam inci atau ban bias atau mili, meter ban radial. 2. Kecepatan maksimum yang diizinkan. 3. Diameter pelek dalam inci. 4. Kapasitas maksimum membawa beban dan dalam satuan pil rating atau kekuatan ban A4PR sama dengan kekuatan ban yang menggunakan 4 lapisan benang katun. 5. Aspek ratio atau tinggi atau lebar ban dalam persen. 6. Ban. 7. Kapasitas mengangkut beban atau load inch. Perawatan ban uraian. Ban adalah bagian kendaraan yang bersinggungan langsung dengan permukaan jalan, karena itu harus ditangani dan dirawat dengan benar agar dapat diperoleh pengendaraan aman, nyaman, dan ekonomis. Tekanan udara pada ban adalah faktor penting kemampuan dan keselamatan berkendara. Meskipun ban dibuat dari bahan yang rapat, udara masih dapat bocor walaupun sedikit. Oleh karena itu, tekanan udara pada ban harus diperiksa secara teratur dan disesuaikan dengan spesifikasinya. Tekanan udara ban yang berlebihan dari yang ditentukan dapat mengakibatkan problema berikut. Yang pertama, bidang gesek trim menjadi berkurang, menurunkan kemampuan pengereman dan stabilitas berkendara. Yang kedua, kenyamanan berkendara berkurang. Yang ketiga, bagian tengah tread aus lebih cepat. Yang keempat, lapisan benang ban terlalu tegang dan mudah rusak karena adanya tumbukan dari luar. Yang kelima, lapisan karet tread mudah terkelupas karena panas gesekan yang terkonsentrasi di bagian tekanan udara ban yang berkurang. Tekanan udara ban yang berkurang dapat menyebabkan yang pertama yaitu gesekan ban dengan jalan bertambah sehingga menyerap tenaga dan menghabiskan bahan bakar lebih banyak. Yang kedua, kemudi bertambah berat. Yang ketiga, tepi ban aus lebih cepat. Yang keempat, ban menjadi terlalu lentur sehingga temperatur dalamnya bertambah. Bila tekanan udara ban rendah sekali dan kecepatan kendaraan tinggi, ban dapat terpecah sehingga dapat membahayakan. Pada kecepatan tinggi cenderung terjadi standing wave dan mengalami hidroplanik. Pemeriksaan tekanan udara ban. Ban harus dalam keadaan dingin sebelum melakukan pemeriksaan dan menambah udara. Pergunakan selalu pengukuran tekanan dan jangan hanya diperiksa secara visual. Sesuaikan dengan spesifikasi dalam pedoman reparasi, lembaran data, servis, atau pedoman pemilik kendaraan untuk mengetahui tekanan udara ban yang benar untuk bermacam-macam tingkat beban. Selanjutnya yaitu pelek roda. 1. Uraian. Tipe pelek roda. Pelek roda dapat dibedakan menurut metode pembuatan dan bahannya. Ada 2 tipe yang umumnya digunakan sekarang yaitu baja pres dan campuran besi tulang. Pelek baja pres. Pelek tipe ini terdiri dari rim yang dilas ke dis. Dis dibuat dari lembaran baja yang dipres. Konstruksi seperti ini mudah untuk diproduksi dalam jumlah yang banyak.
Pada umumnya, kendaraan menggunakan tipe ini karena tahan lama dan kualitasnya merata. Pelek dari bahan campuran besi tua. Pelek ini dibuat dari bahan campuran terutama dari aluminium atau magnesium. Pada umumnya digunakan untuk mengurangi berat dan menambah penampilan kendaraan. 3. Sistem kode spesifikasi pelek. Contoh, ukuran pelek tercetak pada permukaan pelek itu sendiri. Biasanya meliputi lebar, bentuk, dan diameter pelek. 41/2 min J kali 13 dan 5.50 F kali 15 SDC. Lebar pelek atau dalam inci. Yang kedua, bentuk flash pelek. Yang ketiga, diameter pelek. Yang keempat, tipe rim. Sebelum mengakhiri video ini saya ada SMK, hebat, SMK, Jaya R, di CKR, komitmen, TKR, Budha Sria. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang diinginkan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.